Ini target atau persyaratan yang ditentukan, ya, 10 ton. Maka proses yang ada di sini itu dikatakan baik kalau bisa memenuhi target 10 ton. Ya. Itu dikatakan proses kita itu baik kapabilitasnya. Tapi kalau misalnya hasilnya itu tidak 10 ton tapi 8 ton, ini ada dua kemungkinan. Ini bisa dikategorikan baik, bisa dikategorikan tidak baik. Dikategorikan baik kalau 10 ini punya toleransi. Nah, kalau misalnya perusahaan itu mempunyai persyaratan bahwa produksi itu 10 ton plus minus 2 ton. Nah, maka ini dikatakan masih baik, ya, karena 10 ton plus minus 2 ton, berarti kalau 8 ton masih dalam batas yang baik. Tetapi ini bisa dikatakan tidak baik proses kita, itu kalau misalnya persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan itu 10 plus minus 1 ton. Nah, ini kan di luar batas, ya, di luar batas. Ya, sehingga persyaratan ini menjadi ukuran. Jadi proses dikatakan mempunyai kinerja baik, ya, proses yang kita rancang, ya, atau yang kita rekayasa ini dikatakan baik kalau bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi ini persyaratan ini bisa ditentukan oleh perusahaan, itu bisa perusahaan itu menentukan persyaratan itu berdasarkan keinginan atau demand, permintaan konsumen. Ya, jadi itu cara kita menilai perusahaan tersebut. Nah, ini salah satu contoh atau cara kita menghitung bagaimana proses kapabilitas dari satu perusahaan, ya. Maaf sebentar. Jadi ini cara kita menghitung proses kapabilitas indeks CP. Jadi dari rumusan ini dikatakan bahwa proses kapabilitas atau kemampuan indikasi atau indeks kemampuan proses itu bisa dihitung dari perbandingan antara voice of customer dibagi dengan voice of process atau VOC dibagi dengan VOP. Ini dikatakan customer, voice of customer tadi terkait dengan demand tadi. Tapi katakan voice of customer atau keinginan dari konsumen, atau ini menjadi persyaratan tadi. Nah, kemudian voice of process ini adalah kemampuan dari proses itu. Kemampuan dari proses. Sesuai dengan apa yang kita rekayasa. Jadi kalau misalnya setiap industri, ya, setiap rangkaian proses itu kan punya kapabilitas atau punya kemampuan, ya. Atau yang mungkin mudahnya kita katakan kapasitas, ya, kapasitas. Setiap industri proses yang kita rancang pasti punya kapasitas, ya. Ada istilahnya, ada kapasitas maksimum, ada kapasitas terpasang, gitu ya, ada kapasitas operasional.
Misalnya kita merancang satu industri dengan kapasitas 10 ton, tetapi alat-alat yang tersedia atau yang kita beli atau sementara kita beli misalnya baru kapasitas 8 atau 7 ton misalnya. Maka sebuah rekayasa yang kita baru proses yang kita buat untuk industri adalah 10 ton, tapi sementara yang terpasang adalah 7 ton. Nah, dari 7 ton ini biasanya tidak dijalankan pada kapasitas penuh ya. Kalau misalnya proses itu dijalankan kapasitas 100%, ya tentu akan cepat mengalami down gitu ya. Sehingga biasanya kapasitasnya di bawah itu, katakanlah menjadi 6 ton. Jadi industrinya kita rancang kapasitas 10 ton. Tapi dengan keterbatasan investasi atau keterbatasan peralatan yang ada, mesinnya ada, kita baru pasang 7 ton. Dari 7 ton itu yang bisa kita operasionalkan, itu baru 6 ton misalnya. Nah, jadi ada kapasitas industri, ada kapasitas terpasangnya, ada kapasitas operasinya. Nah, itu voice of process. Nah, ini apa namanya konsep dasarnya. Kemudian dalam praktek itu kita menghitung dengan ini bahwa voice of customer atau keinginan konsumen ini merupakan rentang ya, antara batas atas dan batas bawah. Jadi batas keinginan atas dan batas keinginan bawah. Seperti tadi misalnya contohnya 10 ton plus minus 2 ton. Artinya konsumen itu masih, atau ya konsumen dalam hal ini spesifikasi itu masih bisa diterima kalau proses itu bisa menghasilkan 10 sampai 12 ton. Karena 10 dikurangi 2, 8, 10 ditambah 2, 12 ton. Jadi proses itu masih kita katakan baik kalau dia mampu menghasilkan produk 8 sampai 12 ton. Nah, ini apa voice of customer ini. Voice of process ini dikatakan baik kalau proses itu berjalan pada probabilitas 6 kali standar deviasinya. Standar deviasinya ini dikatakan baik. Nah, nanti di bawah lah, ini di bawah nanti mungkin bisa kita ilustrasikan. Tapi Anda terima dulu. Ya. Jadi proses itu berjalan baik kalau proses itu menghasilkan produk dengan probabilitas 99%. Atau kalau digambarkan dalam grafik itu 6 kali standar deviasinya. Standar deviasi. Ya, gitu. Nanti mudah-mudahan juga bisa terdapat. Nah, ada satu pedoman ya, referensi mengatakan bahwa kapabilitas proses itu dikelompokkan ada beberapa kelompok. Dikatakan super excellent ya, sangat-sangat baik ya. Itu kalau kapabilitas indeks kapabilitas prosesnya itu lebih atau sama dengan 2. Dikatakan excellent kalau 1,6 sampai 2. Ya, memuaskan 1,33 sampai 1,6. Dikatakan mampu ya, mampu ya. Itu kalau indeks kapabilitas prosesnya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 1,3 ya. Dikatakan ya kurang memuaskan ya, atau kurang mampu ya. Itu kalau kapabilitas proses, indeks kapabilitas prosesnya lebih dari atau sama dengan 0,67 dan kurang dari 1 ya.
dikatakan jelek ya, kata jelek itu kalau tingkat kapabilitas prosesnya kurang dari 0,6. Nah, jadi kita bisa nanti bisa bisa menilai ya, proses kapabilitas proses kita itu baik atau tidak dengan melihat ini, ya, melihat kapabilitas. Jadi nanti kita bisa katakan sangat baik, memuaskan, mampu, kurang, sangat kurang ya, dan menggunakan cara ini. Tentu nanti kalau misalnya kurang ya harus kita naikkan gitu ya. Ya kalau bisa kita sampai ke super excellent ya, tetapi biasanya sulit. Tapi kita pada daerah ini saja antara excellent dan memuaskan itu saja sudah bagus. Sudah bagus untuk satu proses. Nah, tadi ada standar deviasi. Standar deviasi ini menunjukkan rata-rata dari ring ya, sekian sampel tertentu ya, dibagi konstanta tertentu. Ya, konstanta tertentu. Nah, konstanta ini tergantung pada ukuran sampel. Berapa sampel yang kita ambil. Ini nanti rata-rata ada. Jadi ring ya atau rentang ya, rentang dari sekian sampel dibagi dengan nilai konstanta tertentu ya, tergantung besaran ukuran dari sampel tadi. Jadi misalnya kita punya sampel atau ya sampel yang kita ambil 2, maka D-nya 1,128. Kalau sampelnya 3, 1,693 dan seterusnya sampai misalnya sampelnya 8, 2,88. Bagaimana kalau lebih dari 8 sampelnya? Ya nanti ada ada tabelnya. Biasanya kita mengambil sampel ya tidak terlalu banyak. Nah, ini untuk menghitung standar deviasinya. Nanti berapa sampel yang kita ambil ya pertimbangan teknis yang biasanya atau kadang-kadang juga non teknis ya. Karena memang semakin sampel semakin banyak itu semakin baik. Tapi kalau sampelnya terlalu banyak ya tentu konsekuensinya kita harus mengambil kita harus mengambil waktu yang banyak, biaya yang banyak dan sebagainya, sehingga biasanya juga sampel itu dibatasi. Jadi ini untuk menghitung standar deviasi. Misalnya kita punya katakanlah 4 sampel ya, ada 3, kemudian 5, 6, ada 9. Gitu. Nah, kita bisa menghitung ring dari sampel. Kita punya 4 sampel ya 3, 5, 6, 9. Misalnya kita ambil secara acak. Nah, kita bisa hitung nilai R-nya ada rentang. Sehingga kalau kita lihat misalnya yang paling rendah 9 dengan 3. Itu rentangnya berarti ada 6. 6 karena 4 sampel ya dibagi 2,0.
Ini kita hitung sebagai standar deviasi. Jadi ini pendekatan untuk menghitung standar deviasi yang. Nah, PCI yang kita gunakan tadi itu sebetulnya mengandung kelemahan, ya, mengandung kelemahan karena kita tidak memperhitungkan nilai rata-rata. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, kita punya satu proses, kita punya satu proses seperti ini, kemudian tadi ada batas atasnya, ada batas bawah, ini saja ya. Ini batas atasnya, ini batas bawahnya, atau spesifikasi tadi, batas atas, batas bawah yang diinginkan itu. Kemudian data kita itu seperti ini misalnya. Kita saya katakan proses ini baik. Semua titik-titik ini ada di daerah sini, di daerah ini. Tapi kita tidak tahu seberapa baik, ya, seberapa baik dari proses ini karena kita tidak melihat posisi dari rata-ratanya. Karena bisa jadi ini gimana ya? Misalnya yang lain posisinya. Misalnya kita punya seperti ini juga, ada batas atas, ada batas bawah. Ya. Tapi titik-titik yang kita punya itu ada di sini. Ini kalau kita melihatnya itu hanya melihat batas atas, melihat batas bawah, ya ini baik, proses ini baik, karena masih di dalam rentang ini. Tetapi kalau kita lihat tren, ini semua titik ini mendekati di batas atas semua, atau mungkin sebaliknya ya, di batas bawah semua, sehingga ini betul masih dalam ring keinginan konsumen tadi, tetapi ini berada pada daerah tertentu di atas. Ya. Kalau ini tersebar ini ya, kalau yang ini tersebar ini, kalau ini di atas ini saja, atau mungkin bisa jadi kejadian yang lainnya, misalnya kita punya satu proses, ini batas atasnya, ya, ini batas bawahnya, prosesnya itu misalnya ini kalau dilihat titik-titik semua masih baik karena ada di batas atas, batas bawah. Tapi ini ada tren. Nah, jadi meskipun ini masih dalam batas atas, batas bawah, tapi ada kecenderungan tidak baik. Tidak baik. Nah ini ada tren-tren tertentu yang kemudian ini tidak terbaca, ya, tidak terbaca oleh PCI tadi. Kalau dihitung PCI-nya ya masih baik, mungkin masih bisa kita kategorikan seperti ini. Tapi kita tidak tahu posisinya. Kelemahan yang lain ini kita tidak tahu posisi posisi ini. Posisi ini dalam proses keseluruhan itu seperti apa? Maksudnya begini. Bisa jadi kita punya seperti ini ya. Kemudian ini batas atasnya, ini batas bawah. Ini batas atas, ini batas bawah. Kasus yang lain,
kasus yang lain bisa jadi begini, batas atas, batas bawah. Oke, ya. Jadi kita punya satu proses, tapi bisa jadi ini, bisa jadi yang keinginan konsumen. Nah, kita tidak tahu apa namanya ini, apakah yang merah atau yang biru, yang merah atau yang biru. Jadi kita tidak tahu posisi batas atas, posisi batas bawah. Nah, itu kelemahan-kelemahan dari proses tadi. Jadi misalnya tadi seperti saya katakan, kita industri kita itu kita desain pada batas 10 ton tadi ya. Misalnya kita rekayasa kita itu di 10 ton. 10 ton. Tapi kemungkinan tadi yang bisa kita operasionalkan sesuai permintaan konsumen itu misalnya hanya 5 ton plus minus 1. Ya, plus minus 1. Bisa jadi. Karena konsumen menghendakinya hanya 5 ton. 5 ton plus minus 1. Bisa jadi. Nah, kalau seperti ini yang terjadi apa? Artinya kita mengalami kerugian. Kerugian karena rekayasa kita itu di 10 ton, ya, tapi yang konsumen itu hanya menghendaki 5 ton. Artinya ada kemubaziran sekitar 5 ton. Nah, atau mungkin kasus yang lain misalnya ternyata konsumen menghendakinya 7 ton plus minus 1 ton. Yang 7 ton. Artinya kita mengalami kerugian 3 ton. 7 ton, 5 ton, ini semua di bawah 10 ton. Nah, di bawah kapasitas yang kita desain sama-sama 10 ton. Nah ini, tapi ini dari konsep PCI itu dibenarkan, tidak masalah. Di sini misalnya kita produksi 5,2 ton misalnya, ya masih dinilai baik proses itu. Kenapa? Karena masih pada rentang yang diinginkan oleh konsumen. Waktu itu kita produksi misalnya 4,5 ton, ya masih baik. Kapabilitas prosesnya masih baik, PCI-nya masih baik. Karena masih pada rentang itu. Kalau misalnya kita produksi, kalau yang ini ya, 7,2 ton, ya baik. Karena ini masih pada rentang yang ini. Sehingga dengan seperti ini, kita menilai ternyata kapasitas proses kita semuanya baik. Padahal sesungguhnya kita mengalami kerugian. Karena yang rekayasanya itu di angka 10, tapi yang terjadi. Nah, ada kesenjangan di situ. Ya, ada kesenjangan. Kelihatannya prosesnya baik, tapi sesungguhnya kita mengalami kerugian. Nah, maka kemudian dikembangkan yang namanya aktual proses performa atau kinerja proses sesungguhnya atau CPK. Jadi indeks kinerja proses yang sesungguhnya. Nah, ini menggambarkan bagaimana proses itu bisa memenuhi spesifikasi. Nah, kemudian yang perbedaannya itu ada di ini. Misalnya mempertimbangkan nilai rata-rata atau min-nya. Jadi kalau tadi misalnya kita lihat ini sekarang akan selain kita melihat ini batas atas, ya, batas bawah, gitu, maka juga dilihat nilai
rata-ratanya atau mu-nya. Ya, kalau misalnya tadi kita desain ini 10 ton, kemudian rata-ratanya 7 ton, plus minus 1 tadi misalnya. Maka ketika kita melihat ini proses, ini kita katakan baik, itu tidak semata-mata kalau proses itu berada di batas atas, batas bawah. Tes, halo? Masuk ya suara saya ya? Masuk, Pak. Ya, oke. Mohon maaf tadi drop listrik sebentar ya. Terpaksa harus ini masuk ulang gitu ya. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat kembali ya PowerPoint saya.
Jadi kita melihat bahwa di sini tidak semata-mata kita melihat apakah ini batas atas bawahnya, tapi juga melihat nilai rata-rata. Jadi di sini akan dilihat nilai minimum dari indeks kinerja proses aktual ini dengan melihat kedekatannya dengan nilai mu ini. Nilai mu ini yang apa? Untuk menilai apakah proses itu baik atau tidak. Ya. Nah, ini indeks kinerja proses sesungguhnya dengan melihat berapa nilai minimum. Apakah yang minimum itu yang ini atau yang ini, di antara dua itu. Nah, ini kita bisa hitung batas atasnya, ya, indeks kinerja batas atasnya dengan melihat selisih ini. Jadi selisih dari rata-rata dengan batas bawah, kemudian dibagi 3 standar deviasi. Demikian juga yang kinerja bawah ini dengan rentang atau perbedaan antara rata-rata dengan batas bawahnya dibagi 3 standar deviasi. Sama standar deviasi. Nanti dipilih mana yang lebih kecil. Itulah kinerja yang sesungguhnya, ya, kinerja baik yang sesungguhnya. Jadi, nanti kalau ada titik-titik seperti ini tentu yang lebih dekat, ya. Mana yang lebih dekat dengan rata-rata itu yang lebih baik. Jadi misalnya kalau ini kita mematok, ya, spesifikasi produksi kita, kemampuan produksi kita itu di 7 ton misalnya. 7 ton. Kalau misalnya produksi ini mendekati di angka 7 ini sebagian produksi, ya, itu mendekati di angka 7, maka itu kita katakan kinerja proses itu baik. Ya. Jadi ini lebih lebih jelas, ya, karena mempertimbangkan faktor rata-rata, ya, faktor rata-rata. Berbeda kalau di sini tadi, ya, kita tidak tahu rata-ratanya itu di mana, ya, sehingga kita bisa mengatakan ini baik, ya. Ini juga baik, ya, karena berada di antara ini. Ini kita mengatakan semua baik, ini juga baik, ini juga baik, ini juga baik. Tetapi ini kita tidak tidak melihat nilai dari rata-ratanya. Nah, kalau misalnya kemudian kita menggunakan yang ini, misalnya terjadi kasus ini batas atas, ini batas bawah, kemudian ini rata-ratanya. Ini rata-ratanya di sini. Kemudian titik-titik itu ada di sini. Ya, ini dikatakan tidak baik, ya, tidak baik, karena ini produk ini di atas rata-rata, ya, di atas rata-rata semua. Jadi proses itu dikatakan baik kalau dia mendekati itu. Nah, itu jadi sebetulnya tidak terlalu sulit atau sederhana kita
mendeteksi kinerja dari proses yang kita buat. Ini nanti bisa kita aplikasikan dan juga ini bisa melihat satu proses atau mungkin juga melihat proses secara keseluruhan. Kita sebetulnya yang kita butuhkan hanya menentukan batas atasnya atau persyaratan batas atas dan batas bawah dan rata-rata. Ya, kemudian kita plotting proses yang kita lakukan. Sepanjang itu berada di rentang batas ini, batas atas, batas bawah, dan mendekati dari rata-rata, ya, itu berarti proses kita itu baik. Nah, sebagai berikutnya. Jadi kalau kita lihat yang PCI tadi yang sudah saya sampaikan, itu bisa kita pakai kalau data-data kita itu memenuhi kaidah statistik, ya, memenuhi kaidah statistik, normalitas, kemudian ukuran sampel, ya, itu memenuhi kaidah-kaidah statistik. Nah, kalau itu tidak memenuhi kaidah statistik, maka kita bisa menggunakan indikasi kinerja proses ini, yang PPI. Ya. Kalau tadi kapabilitasnya, tapi ini adalah kinerja proses, indikasi kinerja proses, ya, atau PPI. Jadi kalau yang tadi itu kita menilai berdasarkan kapasitas, menilai satu proses berdasarkan kapasitas dari proses yang kita buat. Kemudian ini lebih mendasarkan pada kerja dari proses itu. Sebetulnya hampir sama rumusan-rumusan yang kita pakai, ya. Yang kita pakai hampir sama, ya, baik itu ketika menentukan kinerjanya, ya, kinerja teoritisnya, ya, atau kinerja aktualnya atau sesungguhnya. Ya. Yang membedakan hanya ada di sini. Di sini menggunakan 6 kali standar deviasi. Kalau yang tadi kalau kita lihat, ya, itu hanya menggunakan standar deviasi, sama-sama menggunakan standar deviasi 6 kali standar deviasi, tapi mengukur standar deviasinya hanya didasarkan pada ini, rentang dari spesifikasi. Nah, kalau yang di sini, ini standar deviasi ini dihitungnya dengan menggunakan istilahnya long term sigma. Ini standar deviasinya dihitung dengan menggunakan rumusan ini. Jadi ini lebih lebih teliti, ya, lebih teliti, dan ini mengantisipasi adanya data-data yang tidak memenuhi standar statistik, ya, normalitas dan sebagainya. Ini kita bisa gunakan. Yang lain logikanya sama, ya, hanya perbedaannya di dalam menghitung standar deviasi saja. Oke. Kemudian, nah ini yang ingin saya sampaikan ke Anda, tadi kita bicara sigma, ya, sigma. Ini kalau kita melihat kembali pelajaran statistik. Ini beberapa kemungkinan atau probabilitas kejadiannya. Ini adalah batas bawahnya, ini batas atas. Nah, ada beberapa kemungkinan.
misalnya standar deviasinya. Kita lihat misalnya 2 standar deviasi. Maka kita peroleh grafik seperti ini. Kita peroleh grafik seperti ini. Nah, kalau kita melihat grafik seperti ini artinya bahwa proses kita itu menghasilkan satu produk yang berada di rata-rata itu sekian. Yang lain itu tersebar di daerah sini. Nah, kalau kita melihat data seperti ini berarti data kita itu relatif tersebar. Relatif tersebar. Jadi kalau misalnya kita lihat, tapi kalau misalnya kita punya ini apa datanya bervariasi tersebar. Di sana dan ini naik turun sehingga ini relatif berbeda kalau misalnya 4 ya nggak kelihatan kalau itu ada. Kalau yang 4 lantai ini kalau kita lihat grafiknya maka sebagian besar dari produk sebagian besar dari produk yang dihasilkan dari proses kita itu berada yang berada di rata-rata itu sekian, jadi lebih tinggi. Jadi sebagian besar produk itu berada di daerah rata-rata. Ya. Yang menyimpang atau yang jauh dari rata-rata itu relatif sedikit. Semakin mendekat. Jadi tentunya ini semakin baik. Variasinya tidak terlalu tinggi. Nah, apalagi kalau misalnya yang ini, yang 6 Six Sigma. 6 Six Sigma. Jadi sebagian besar itu proses berada produk yang dihasilkan itu pada daerah rata-rata ini. Jadi proses kita itu menghasilkan produk-produk yang relatif seragam. Yang relatif seragam. Menyimpangnya kecil sekali. Yang menyimpangnya kecil sekali. Jadi ini lebih baik lagi. Nah, jadi kalau kita menghasilkan satu produk dari satu proses, ya kalau bisa produk yang kita hasilkan itu seragam. Bahkan kalau bisa tidak ada yang menyimpang. Kalau misalnya 7 ton ya 7 ton terus yang dihasilkan produk kita. Tetapi itu kan sesuatu yang impossible. Karena sebaik apapun mesin bekerja, ya, itu sampai apapun teknologi yang ada saat ini, ya tentu penyimpangan itu pasti ada. Kita rekayasa supaya proses itu menghasilkan 7 ton. Gitu. Tapi dalam faktanya, itu ya kadang-kadang 6,9, 7,1. Harapan kita proses itu bisa menghasilkan produk ada di daerah. Jadi tidak terlalu menyimpang. Itu harapannya kenapa kemudian tadi kita menggunakan yang 6 sigma. Semakin seragam, semakin baik. Jadi proses dengan 6 sigma ini akan lebih baik dibandingkan kita menggunakan sigma, apalagi 2 sigma. Ya. Ini terlalu produk yang dihasilkan itu sangat bervariasi sekali. Ya, sangat bervariasi sekali. Nah, itu kenapa tadi kita menggunakan 6 sigma ya, sehingga produk yang dihasilkan dari proses itu bisa
mendekati ya 99% itu berada di daerah ini. Nah, jadi mestinya kita di dalam merekayasa satu proses itu kalau bisa proses tadi bisa berjalan menghasilkan produk ya, dan variasi yang kecil, ya, dan produk yang dihasilkan itu berada di dalam batas atas dan batas bawah. Nah, seperti itulah ya, pendekatan bagaimana kita menilai satu proses. Nah, jadi nanti bisa kita lihat, misalnya kita membuat satu proses, kemudian kita evaluasi bagaimana kinerjanya. Ya, kalau sebagian besar produk itu berada di rata-rata, dan itu variasinya tidak terlalu tinggi, maka itu kita katakan proses itu baik. Jadi untuk mengatakan satu proses itu baik, ya, pertama tentu kapabilitasnya sesuai dengan yang kita rancang. Produk atau proses itu berjalan dengan variasi yang kecil dan menghasilkan produk yang mendekati pada daerah rata-rata. Sementara itu mungkin tambah satu gambaran lain. Jadi misalnya kita kembali ke proses yang dulu ya, pengeringan misalnya. Ya. Misalnya kita buat ilustrasi satu pengeringan, ya, pengeringan dengan yang kita lihat suhu misalnya. Ya. Ini waktu, ya. Waktu ini suhu ya dalam derajat Celcius. Proses kita rancang ya, pada suhu misalnya 70 derajat Celcius. 70 derajat Celcius. Nah, ini satu rancangan. 70 derajat Celcius. Misalnya kita punya proses yang pertama, ini batas atasnya, batas bawahnya, misalnya batas atasnya ini 72 derajat Celcius. Batas bawahnya misalnya 68 derajat Celcius. Maka sepanjang titik-titik proses ya, mesin kita atau proses pengeringan tadi berjalan pada kisaran ini, kita masih bisa mengatakan proses tadi berjalan dengan baik. Ya. Nah, kalau suatu saat misalnya ada suhu ya, misalnya ini tiba-tiba suhunya 65 derajat Celcius, ya. Di satu saat misalnya tiba-tiba 75 derajat Celcius. Maka dengan adanya titik-titik ini kita mengatakan bahwa proses kita itu tidak baik. Ada sesuatu penyimpangan di karena ada di batas bawah atau di atas batas atasnya. Nah, di kasus yang lain misalnya kita punya proses ya, atau punya proses sama-sama pengeringan misalnya. Settingnya di 70 derajat juga misalnya Celcius. Tapi ini misalnya batas atas ya. Kemudian ini batas bawah. Batas atasnya misalnya 75, batas bawahnya ini misalnya 65.
Ya, ini mesin pengering yang 2 ya, yang tadi ini mesin pengering 1. Maka kalau kita disuruh memilih, mestinya kita memilih yang pertama, karena rentangnya ini lebih kecil. Rentangnya lebih kecil dibanding satu proses akan lebih baik ya kalau batas atas bawahnya ini tidak terlalu lebar. Ya, seperti ini. Oke, saya percaya ini Anda masih belum sepenuhnya memahami apa yang saya sampaikan, karena ini Anda harus membuka kembali pelajaran statistik. Pelajaran statistik. Dan ini memang perlu berkali-kali dibaca, direnungkan kembali, ya. Dan perlu contoh-contoh, ya, perlu contoh-contoh. Nah, oleh karena itu pagi ini kita masih kita kuliahnya sampai jam 8 kurang 5 menit atau sampai jam 8 sampai jam 9.40 atau 9.55 kita kuliah. Sampai jam 8.55, Pak. 8.55 ya. Oke, 8.55. Artinya kita masih punya waktu sekarang jam 8.36 ya. Masih ada waktu 20-an menit ya, 20 menit ya. Seperti tadi saya katakan, saya menanyakan tadi kelompok tadi. Nah, saya ingin untuk menambah ya, untuk menambah sekaligus ini tugas kelompok dari saya. Saya minta untuk mencari referensi, ya, mencari referensi. Nah, satu kelompok cukup satu saja. Satu kelompok cukup satu. Ya. Nah, tetapi kelompok satu dengan kelompok yang lain saya harapkan berbeda. Aturan mainnya, untuk yang angkatan 2019, saya minta untuk bisa mencari referensi, bisa berupa jurnal atau berupa e-book. Bisa jurnal atau e-book yang terkait dengan kinerja proses. Ya, sekali lagi untuk yang angkatan 19, ini saya minta untuk mencari referensi, bisa berupa jurnal, bisa berupa e-book. Tentu nilainya akan lebih tinggi kalau jurnal itu jurnal internasional, e-booknya itu juga e-book internasional. Yang ada kaitannya dengan kinerja proses ini. Kemudian untuk angkatan 20, saya minta juga untuk bisa mencari referensi terkait dengan kinerja proses, ya. Bisa berupa jurnal atau bisa berupa video, ya, berupa video. Oke, jelas ya. Jadi angkatan yang 19 itu bisa berupa jurnal atau e-book, angkatan 20 bisa jurnal atau bisa video. Ya. Nah, Anda cari sekarang, kemudian nanti yang sudah mendapatkan, silakan Anda tulis di kolom chat judulnya saja. Ya. Jadi nanti Anda tulis kelompok berapa, angkatan berapa, kelompok berapa, judulnya apa. Ya, jadi angkatan, kemudian